Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Sania dengan NIM 23030100032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review terhadap 2 artikel internasional yang berkaitan dengan pergerakan nasional Indonesia. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah sejarah pergerakan nasional Indonesia. Langsung saja resensi artikel yang pertama dengan judul On Ki Hajar Dewantara's Philosophy of Education dengan penulis Dorothy Ferrari, jurnal Nordic Journal of Comparative and International Education 2021. Dari segi isi dan juga analisis sejarah, artikel ini menyajikan kajian yang cukup lengkap mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama dalam menjadikan pendidikan sebagai alat perjuangan nasional. Dorothy Ferrari mengangkat bagaimana Ki Hajar Dewantara tidak hanya dikenal sebagai tokoh pendidikan, tetapi juga sebagai pemikir dan pejuang yang sangat terlihat dalam proses perlawanan terhadap kolonialisme, khususnya lewat jalur budaya dan juga jalur pendidikan. Tulisan ini berangkat dari kondisi real Hindia Belanda di awal abad ke-20, di mana sistem pendidikan bersifat elitis, diskriminatif, dan juga kolonialis. Sekolah-sekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan juga pribumi dari kalangan priai. Tujuan utama pendidikan saat itu bukanlah untuk memberdayakan rakyat Indonesia, tetapi melainkan untuk mencetak tenaga kerja murah yang bisa membantu mengelola administrasi kolonial. Sementara mayoritas rakyat pribumi tetap dalam kondisi buta huruf dan juga tertinggal. Sehingga hal inilah yang menjadi latar sosial politik dari munculnya pemikiran alternatif dalam bidang pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ferrari menyoroti pendirian Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai bentuk konkret perlawanan terhadap hegemoni pendidikan kolonial. Sekolah ini membuka akses pendidikan untuk rakyat biasa dan juga mengusung nilai-nilai nasionalisme, budaya lokal, serta karakter bangsa. Ki Hajar memposisikan pendidikan bukan sekedar sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga sebagai medan perjuangan untuk membangkitkan kesadaran nasional dan juga membentuk generasi baru yang tidak hanya terdidik, tetapi juga berjiwa merdeka. Dalam konteks sejarah pergerakan nasional antara tahun 1900 hingga 1945, pemikiran dan aksi nyata Ki Hajar Dewantara itu sangat penting. Pada dekade awal abad ke-20, berbagai organisasi pergerakan bermunculan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan juga Inste Partij. Ki Hajar Dewantara sendiri adalah salah satu pendiri Inste Partij bersama Douwe Dekker dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Kiprahnya sebagai aktivis politik terlihat jelas melalui tulisannya yang sangat terkenal yang berjudul Als ik eens Nederlander was, yang artinya seandainya saya seorang Belanda, yang terbit pada tahun 1913. Tulisan ini sangat mengkritik pemerintah kolonial yang hendak merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis dengan meminta sumbangan dari rakyat jajahan, sementara rakyat Hindia sendiri belum merdeka. Tulisan ini menggemparkan dan juga menyebabkan ia diasingkan ke Belanda. Namun pengasingan ini justru menjadi momen penting dalam pembentukan pemikiran Ki Hajar. Di Eropa ia bersentuhan langsung dengan gagasan pendidikan progresif dari tokoh-tokoh seperti Rabindranath Tagore dan Maria Montessori. Sekembalinya ke tanah air, semua pengalaman dan juga refleksi itu diwujudkan dalam bentuk Taman Siswa sebagai model pendidikan nasional yang anti kolonial. Ferrari juga membandingkan dengan sangat tajam antara model pendidikan kolonial yang kaku, otoriter, dan berorientasi pada kepatuhan dengan pendidikan ala Taman Siswa yang bersifat partisipatif, membebaskan, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Taman Siswa bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan kader bangsa yang kemudian banyak berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Maka dengan demikian, artikel ini sangat relevan ketika dibaca dalam kerangka sejarah pergerakan nasional Indonesia.
Pendidikan tidak lagi dianggap sebagai kegiatan netral, tetapi juga sebagai alat perlawanan politik dan kebudayaan yang efektif. Seiring dengan makin menguatnya nasionalisme dan juga tuntutan kemerdekaan, pendidikan seperti yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantara ini menjadi jantung dari pembentukan kesadaran kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu kelebihan dari artikel ini. Yang pertama, analisis komparatif yang kuat antara sistem pendidikan kolonial dan juga pendidikan nasional alternatif yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu mengaitkan perjuangan pendidikan dengan aktivitas politik Ki Hajar Dewantara sebagai bagian dari organisasi pergerakan nasional, terutama Indische Partij. Dan yang ketiga yaitu berbasis referensi internasional dan juga menggunakan pendekatan filsafat pendidikan yang mendalam, menjadikan artikel ini tidak hanya relevan bagi studi sejarah tetapi juga bagi kajian pendidikan modern. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, fokus artikel terlalu meluas sehingga mencakup pendidikan Indonesia masa kini hingga pembahasan pada masa pergerakan nasional tidak selalu mendapatkan ruang yang cukup dalam. Dan yang kedua yaitu kurang mendalam dalam mengulas respon pemerintah kolonial atau masyarakat terhadap gerakan Taman Siswa, padahal itu bisa memperkuat konteks sejarah dan dinamika politik pada masa itu. Berikutnya, resensi artikel yang kedua dengan judul Freedom to Learn in Ki Hajar Dewantara's Perspective, Historical Studies and Their Relevance to Character Education dengan penulis Sigit Widiarto dan Budi Purnomo. Jurnal International Journal of Business Law and Education 2023. Selanjutnya isi dan analisis sejarah. Artikel ini mengangkat kembali gagasan merdeka belajar dari Ki Hajar Dewantara dalam konteks modern, namun dengan landasan historis yang kuat, terutama dalam kaitannya dengan masa kolonial Hindia Belanda. Meskipun fokusnya adalah pendidikan karakter dan juga implementasi nilai-nilai kemerdekaan belajar di masa kini, penulis berhasil menunjukkan bahwa akar dari seluruh pemikiran tersebut berasal dari situasi sosial politik Indonesia di awal abad ke-20, ketika bangsa Indonesia masih berada dalam cengkraman penjajahan Belanda. Sistem pendidikan pada masa kolonial memang bukan dirancang untuk mencerdaskan pribumi. Sekolah-sekolah yang ada seperti Europe's Leisure School atau ELS atau Holland's Inland School atau HIS hanya diperuntukkan bagi segelintir golongan elit dan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi kolonial. Di tengah keterbatasan itu muncullah gagasan pendidikan alternatif dari Ki Hajar Dewantara yang tidak hanya membebaskan secara intelektual tetapi juga secara kultural dan spiritual. Artikel ini menunjukkan bahwa merdeka belajar yang digagas oleh Ki Hajar bukan hanya kebebasan dalam metode atau kurikulum, tetapi lebih pada pembebasan dari struktur sosial yang menindas, yakni struktur kolonial yang mencabut identitas dan juga harga diri bangsa. Oleh karena itu, dalam konteks sejarah pergerakan nasional 1900 hingga 1945, pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan sekedar program pengajaran, melainkan bagian dari gerakan perlawanan nasional non-kekerasan yang sangat strategis. Konsep among, yakni ngomong, ngemong, dan juga ngemang, digunakan untuk membentuk pendidikan yang membimbing, bukan menekan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa setiap anak memiliki kodratnya sendiri, dan tugas pendidik adalah membimbing mereka untuk tumbuh sesuai dengan potensinya, bukan untuk mengatur secara otoriter seperti yang dilakukan oleh sistem pendidikan kolonial. Gagasan ini juga menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan, sejalan dengan semangat emansipasi dan juga kebangkitan nasional pada saat itu. Yang tidak kalah penting, artikel ini menyoroti bahwa pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, cinta tanah air,
dan juga semangat gotong royong merupakan bagian dari pendidikan kebangsaan. Nilai-nilai ini bukan sekedar norma etika, tetapi juga merupakan landasan moral perjuangan. Pada masa penjajahan, pendidikan karakter seperti ini menjadi model penting untuk menciptakan generasi pejuang intelektual yang akan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Maka dapat disimpulkan bahwa Merdeka Belajar dalam artikel ini adalah upaya membebaskan bangsa melalui pendidikan yang membentuk karakter nasionalis dan juga berdaulat. Selanjutnya yaitu kelebihan dari artikel ini. Yang pertama, memberikan penekanan kuat pada makna Merdeka Belajar sebagai bagian dari proses pembebasan bangsa dari penjajahan. Dan yang kedua yaitu menjelaskan konsep Among dan juga pendidikan karakter dengan bahasa yang sederhana dan juga relevan dengan konteks sejarah pendidikan nasional. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan kesinambungan antara pendidikan pada masa kolonial dan juga perannya dalam membentuk kesadaran nasional. Adapun kekurangan dari artikel ini, yang pertama yaitu tidak secara eksplisit menyebut rentang waktu 1900 hingga 1945, sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri konteks historisnya. Yang kedua yaitu kurang menampilkan dinamika politik secara langsung. Misalnya tidak dibahas bagaimana taman siswa dihadang oleh pemerintah kolonial melalui ordinansi pendidikan. Yang ketiga, referensinya terbatas pada sumber lokal dan juga belum banyak menggunakan sumber primer sejarah kolonial. Selanjutnya yaitu perbandingan artikel pertama dan juga artikel yang kedua. Kedua artikel ini sama-sama menyoroti pentingnya pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan dan juga perjuangan nasional, namun memiliki fokus pendekatan yang berbeda. Artikel yang pertama, karya Dorothy Ferrari, lebih menekankan pada analisis historis dan juga filosofis dengan pendekatan komparatif. Ia membandingkan pendidikan kolonial dan juga nasional secara sistematik serta menyoroti peran Ki Hajar dalam gerakan politik melalui Indice Partij dan juga tulisan-tulisannya yang menentang kolonialisme. Artikel ini sangat kuat dalam menempatkan taman siswa sebagai bagian dari strategi kebudayaan dalam gerakan nasional pada masa 1900 hingga 1945. Pemikiran Ki Hajar diposisikan sebagai bagian dari perjuangan politik kebangsaan yang sadar dan juga terorganisir. Sementara itu, pada artikel yang kedua, karya Widiarto dan juga Purnomo lebih menitik beratkan pada pendidikan karakter dan pembebasan spiritual. Meskipun tidak banyak menyebut peristiwa sejarah secara rinci, artikel ini berhasil memperlihatkan bagaimana Merdeka Belajar adalah bentuk perlawanan terhadap penjajahan dari dalam, melalui pendidikan yang membentuk kesadaran nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Gagasan yang dibahas dalam artikel ini lebih cocok untuk memahami dimensi etis dan juga moral dari perjuangan Ki Hajar Dewantara. Kemudian dari sisi historis, artikel yang pertama lebih kuat dalam membingkai peran Ki Hajar Dewantara dalam kronologi dan juga konteks pergerakan nasional. Sedangkan pada artikel yang kedua lebih kuat dalam menjelaskan isi dan juga makna ideologis dari pendidikan kebangsaan yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian kesimpulannya, kedua artikel memberikan kontribusi penting dalam memahami peran pendidikan sebagai bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan membaca keduanya, kita tidak hanya dapat memahami bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik, tetapi juga seorang pemikir, pejuang, dan juga bahkan pelaku sejarah yang menjadikan pendidikan sebagai alat utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajahan dalam rentang waktu yang sangat krusial, yaitu antara 1900 hingga 1945. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam mengucapkan kalimat maupun kata-kata. Terima kasih telah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.